Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah Statistik Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Muhiyatul MSI. Perkenalkan, saya Resti Hidayati Putri, NIM 241770019 akan menjelaskan tentang ragam penyajian data terkait dengan tabel dan diagram dalam penelitian biologi. Pertama sekali kita akan melihat apa itu data. Data adalah informasi yang kita kumpulkan seperti angka, fakta, ataupun detail. Data membantu kita belajar dan membuat keputusan. Data dapat ditampilkan dalam berbagai cara seperti bagan, grafik, ataupun tabel. Representasi data membantu orang untuk memahami informasi dengan cepat dan lebih mudah. Ada 4 alasan mengapa penyajian data begitu penting. Yang pertama, memudahkan pemahaman data yang kompleks. Yang kedua, memvisualisasikan tren dan pola. Yang ketiga, memfasilitasi analisis data lebih lanjut. Yang keempat, meningkatkan daya tarik representasi. Penyajian data yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah kotak dengan baris dan kolom untuk mengatur data atau informasi. Gunakanlah tabel ketika kita perlu mengatur informasi numerik atau kategoris yang lebih terperinci. Tabel adalah alat yang sangat berguna untuk menyajikan data numerik. Ada berbagai jenis tabel, masing-masing dengan kegunaannya sendiri. Yang pertama, tabel sederhana berupa baris dan kolom cocok untuk data yang sederhana. Sementara tabel kontingensi dan distribusi frekuensi lebih cocok untuk data yang lebih kompleks. Tabel memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, merangkum data dalam bentuk yang terorganisir. Yang kedua, membandingkan data dari berbagai kategori. Yang ketiga, menampilkan hubungan antara variabel. Tabel juga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis statistik lebih lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis diagram. Ada diagram batang, garis, lingkaran, diagram pencar, dan histogram. Fungsi diagram. Diagram memiliki banyak fungsi, termasuk memvisualisasikan tren, membandingkan kelompok data, dan menunjukkan distribusi data. Diagram juga dapat digunakan untuk menampilkan hubungan antara variabel seperti korelasi antara dua variabel. Diagram yang pertama adalah bagan batang, merupakan cara untuk menunjukkan informasi menggunakan batang. Setiap batang mewakili sesuatu. Seperti pada gambar berikut, yaitu berapa banyak orang menyukai rasa es krim dengan rasa yang berbeda. Bagan batang menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk memperlihatkan dan memalingkan data. Gunakan diagram batang ketika Anda ingin membandingkan berbagai kategori ataupun item. Dengan diagram batang akan membantu kita melihat dan membandingkan informasi dengan mudah. Selanjutnya, bagan garis, seperti menghubungkan titik-titik dengan garis. Setiap titik menunjukkan angka atau bagaimana sesuatu berubah seiring waktu. Bagan ini membantu kita melihat tren atau perubahan di dalam data. Grafik garis menggunakan garis untuk menunjukkan bagaimana data berubah seiring waktu. Gunakan grafik garis ketika Anda ingin melacak bagaimana sesuatu berubah dalam rentang waktu yang berbeda seperti menit, jam, hari, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagan sebar, seperti kumpulan titik pada grafik. Setiap titik mewakili sesuatu. Kita menggunakannya saat ingin melihat apakah dua hal saling terkait. Bagan sebar membantu kita melihat apakah ada hubungan antara dua hal dengan melihat bagaimana titik-titik tersebut tersebar. Selanjutnya, bagan area bertumpuk seperti menumpuk blok warna-warni di atas satu sama lain. Setiap blok mewakili bagian berbeda dari sesuatu yang diamati. Saat kita menumpuknya, kita dapat melihat bagaimana totalnya berubah seiring dengan waktu. Selanjutnya, diagram lingkaran, bentuknya seperti pizza dan membagi satu ke satu menjadi beberapa bagian. Gunakan diagram ini saat Anda ingin menunjukkan bagaimana sesuatu dibagi menjadi beberapa bagian. Diagram ini sangat cocok untuk data yang disajikan dalam bentuk presentasi.
Diagram lingkaran ini sangat bagus untuk menunjukkan bagaimana berbagai hal bisa dibandingkan. Bagian ini membantu kita melihat bagian-bagian membentuk secara keseluruhan. Selanjutnya, piktogram adalah bagian khusus yang menggunakan gambar atau simbol untuk menunjukkan informasi. Alih-alih angka atau kata, bagian ini menggunakan gambar kecil untuk mewakili sesuatu. Piktogram memudahkan pemahaman informasi dengan gambar. Berikut ini merupakan histogram, seperti diagram batang tetapi untuk angka dalam rentang, bukan dalam bentuk kategori. Gunakan histogram ketika Anda memiliki data dalam rentang yang berbeda, seperti mengukur tinggi orang-orang di kelas Anda. Baiklah, dari paparan maka kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, penyajian data yang efektif sangat penting dalam penelitian. Yang kedua, tabel dan diagram adalah alat yang berguna untuk menyajikan data. Yang ketiga, pilih jenis tabel dan diagram yang paling sesuai dengan data yang kita miliki. Demikianlah paparan materi tentang penyajian data yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.